Kabar soal penutupan toko buku Gunung Agung kini mulai menemukan titik terang. Sebelumnya toko buku legendaris ini disebut-sebut melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal kepada ratusan pegawainya. Adapun PT Gunung Agung 13 yang menaungi toko buku Agung mengumumkan akan menutup semua cabang toko atau outletnya di berbagai kota karena terus menderita kerugian. Sejatinya penutupan sebagian outlet sudah dilakukan sejak tahun 2020. Beberapa toko buku yang ditutup antara lain berada di Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Yang teranyar manajemen memastikan akan menutup semua toko buku yang tersisa pada 2023. Keputusan ini terpaksa dilakukan karena biaya operasional tidak bisa ditutup dari pendapatan penjualan buku. Adapun hal ini disampaikan manajemen PT Gunung Agung 13. Manajemen juga membantah bahwa kerugian perusahaan semata karena dampak pandemi COVID-19. Toko buku yang berkantor pusat di Kuitang, Jakarta Pusat ini mengumumkan kerugian bisnis sudah terjadi sejak bertahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi, Gunung Agung merupakan salah satu toko buku legendaris di Jakarta. Adapun toko ini sudah ada sejak tahun 1953 di Jakarta. Pendiri toko Gunung Agung adalah Cho Witei atau juga dikenal dengan Haji Masagung. Ia memulai bisnisnya dari kios sederhana yang menjual buku, surat kabar, dan majalah dengan nama Taisan Kongsi. Bisnis penjualan buku dan surat kabarnya semakin tumbuh besar. Haji Masagung kemudian mendirikan firma Gunung Agung yang lini bisnis utamanya adalah importir buku dari luar negeri. Usaha lainnya firma Gunung Agung adalah menjadi penerbit buku. Sebelumnya Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat mengatakan organisasi buruhnya merupakan induk organisasi dari Serikat Pekerja PT GA13 atau SP Gunung Agung. Pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi di toko buku Gunung Agung. Ia mengatakan PHK sepihak dan massal yang dilakukan oleh manajemen toko buku Gunung Agung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara proses maupun terkait dengan hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Ia menyampaikan berdasarkan laporan yang masuk, diperkirakan sebanyak 220 pekerja Gunung Agung telah di-PHK secara sepihak sejak tahun 2020 sampai 2022. Ia mengatakan PHK sepihak dan massal diketahui akan masih berlanjut di tahun 2023 ini, dan diperkirakan jumlah pekerja yang menjadi korban mencapai 350 pekerja. Ia mengatakan ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji. Mira Sumirat juga mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun manajemen toko buku Gunung Agung telah memperkerjakan pekerja kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan pekerja dikontrak berulang-ulang dengan masa kerja yang terus-menerus. Hal ini dianggap tak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Mira menuturkan sebagai induk organisasi dari Serikat Pekerja Toko Buku Gunung Agung, Aspek Indonesia pada 24 Maret 2023 telah beritikat baik dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Direksi PT GA13 atau Gunung Agung. Audiensi dilakukan guna menindaklanjuti laporan dan mencari solusi terbaik bagi para pihak. Namun manajemen PT GA13 atau Gunung Agung menolak dengan alasan tidak memiliki hubungan hukum dengan Aspek Indonesia dan menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan internal perusahaan. Menurut Mira, bahkan manajemen PT GA13 atau Gunung Agung tidak mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja PT GA13 dengan alasan yang dibuat-buat dan mengabaikan ketentuan perundangan yang berlaku. Padahal ia mengklaim Serikat Pekerja PT GA13 adalah serikat pekerja yang sah dan telah mendapatkan bukti pencatatan dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Pusat.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.